Oke guys, welcome to VPV, video panjang vertikal di channel gua Yariza Hafiz. Subscribe. Oke, di video kali ini kita bakalan bahas pro dan kontra pacaran di sekolah. Ya, sebelum ke pembahasannya, gue mau ingetin dulu kalau gue nggak bakalan bahas berdasarkan agama manapun ya. Dan gue bakalan persempit lingkupnya, jadi di SMA aja, sekolah menengah atas. Kalau SD, sekolah dasar, dan SMP, sekolah menengah pertama nggak bakalan gue bahas di sini. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Pacaran di SMA. Ya kayak yang lu pada udah tahu, misalnya kayak film-film, anime-anime, bahkan animasi-animasi buatan Indonesia juga. Kalau ngebahas romance anak sekolah itu ngambilnya latar, yap betul, SMA. Selama gua nonton karya video romance sekolah itu, jarang banget cuy gua kayak ngeliat SD atau SMP diceritain romance-nya, jarang sih selama pengalaman gua ya. Contohnya kayak film yang pernah gua tonton tuh tentang kisah romance di sekolah yang SMA, kayak Evil I'm in Love. Yang pertama ya, kalau yang kedua kan udah nggak SMA tuh. Terus yang mungkin lu pada udah tahu, Ada Apa Dengan Cinta. Kayaknya di film keduanya juga udah nggak SMA deh. Terus kalau anime-anime, ya udah pasti komisan lah ya. Terus juga pakai heroin Gao Sugiro. Dan kalau animasi Indonesia di YouTube, nih ada My Existence. Dia latarnya SMA nih sekarang. Terus ada sih nih yang udah nggak gue lanjutin lagi sebenarnya, Papa Arta Animation. Dia juga SMA pas gue nonton. Udah ada di part berapa ya gue berhenti. Dan kalau nggak salah Dasi Gantung juga SMA deh. Gue jarang nonton Dasi Gantung sih. Dan ya pokoknya intinya mah yang kayak tadi di awal gua bilang, kayak film-film, animasi-animasi. Kalau mau bahas kisah romansa anak sekolah, ya mereka ambilnya latar SMA gitu. Jujur gua nggak pernah tahu ya alasannya kenapa mereka ngambilnya latar SMA mulu. Ya asumsi gua sih mungkin ada hubungannya sama masa pubertas ya. Ya anak-anak SMA cuy, masih masa-masa puber, masih masa-masa labil ya kan. Nah zaman sekarang muncul nih pro kontra pacaran di sekolah atau di SMA ini. Coba kita bahas dari sisi pro-nya dulu ya. Oke, katanya dari yang gue denger, kenapa orang bisa pro sama pacaran di SMA ini adalah karena biar semangat, katanya biar ada motivasi. Pokoknya katanya biar belajarnya lebih semangat deh gitu. Ya orang-orang di sisi pro ini bilangnya kayak gitu, soalnya ya lu tau lah cuy, rasa-rasanya cinta-cinta monyet tuh kayak gimana kan. Kayak deg-degan seru kayak gimana gitu ya kan. Nah ketika dihubungin sama masa-masa sekolah, jadinya kan kayak gini loh. Gue langsung kasih contoh aja deh. Misalnya di animasi My Existence nih, ini ada karakter namanya Rahmat. Si Rahmat ini suka sama cewek yang namanya Putri. Nah waktu si Rahmat ini mau nembak, si Putri ini ngasih syarat kalau ulangan fisikanya tuh harus bagus. Lu harus tahu cuy, kalau si Rahmat ini tuh anaknya, ya lu tau lah anak-anak cowok bandel tuh kayak gimana sih. Nah tapi karena si Rahmat ini termotivasi sama si Putri, kayak oke, biar gue dapetin Putri, gue harus bisa nih fisika nih, gue nggak boleh remedial. Nah itu kan motivasi dia belajar tuh fisika. Dan akhirnya dia belajar dan fisikanya bagus nilainya, dan akhirnya mereka berdua jadian. Dan dari pandangan orang-orang pro sama pacaran di SMA ini, yang gua ambil kesimpulannya adalah dari sisi semangatnya itu aja sih, kayak jadi bikin masa-masa sekolah itu lebih seru. Ya pokoknya kayak tadi ya gua kasih contoh dah. Kenapa gua jadi susah jelasinnya ya? Nah kita masuk ke kontranya nih, yang mungkin fanbase-nya lebih banyak daripada fanbase yang pro tadi. Karena kan secara kita tinggal di Indonesia ya, yang norma agamanya itu ngelarang hal-hal kayak gini. Tapi kayak yang tadi di awal gue bilang, gue gak bakalan bahas dari sisi agamanya. Yap, kata orang-orang di sisi kontra ini, pacaran di SMA itu bikin gak fokus. Ya bisa dibilang semacam counter kayak argumen tadi lah orang-orang pro yang bilang kalau pacaran di SMA itu bikin semangat. Nah kata orang-orang kontra, malah pacaran di SMA itu bikin gak fokus. Ya semacam gak fokus dalam hal belajar, gak fokus pas ngerjain PR lah, gak fokus pas ngerjain ujian lah. Misalnya kan kayak lagi belajar, terus duduk sebangku sama pacar, habis itu hilang fokus dan dalam hati bilang, aduh cewek gue cakep banget dah. Nah ini maksudnya orang-orang di sisi kontra. Oke, kalau dari gue kesimpulannya adalah, kalau kita lagi ngebahas topik-topik kayak gini, pasti bakalan ada kata-kata tergantung orang. Dan emang bener sih kalau kata gue, kayak kata-kata orang pro tadi tuh, bikin semangat. Kalau hal yang bikin mereka semangat itu cuman ceweknya atau cowoknya doang, ketika nanti putus jadi gak semangat dong. Ketika ceweknya atau cowoknya gak masuk jadi gak semangat dong. Ketika gak dapat semangat ya gak semangat dong. Tapi urusan sekolah semuanya diurusin sama orang tua. Kenapa gak jadiin orang tua lu sebagai motivasi lu aja? Nah kalau kata-kata orang kontra tadi bikin gak fokus,
Tapi kalau ternyata orang yang pacarannya itu fokusnya bagus gimana? Kayak dia bisa ngimbangin gitu, dia pacaran tapi dia prestasinya bagus. Jadinya dia itu bisa bedain mana dia pacaran, mana dia harus belajar. Jadi kalau kata gua mah ya, hidup itu pilihan, dan setiap pilihan itu ada konsekuensi. Dalam lu mengolah si konsekuensinya itu dibutuhkan banget yang namanya tanggung jawab. Nah, sengaja gua bikin model videonya ini ada pandangan pro, ada pandangan kontra, dan gua ambil kesimpulan netral. Karena masalah pacaran di sekolah ini tetap jadi pro kontra sih kalau kata gua. Omongan dari gua barusan cuman bakalan berlaku kalau kita nggak ngelibatin agama sama sekali ya. Jadi ya mungkin segitu aja buat video kali ini. Karena ini penuh pro dan kontra dan gua mau baca pendapat-pendapat dari kalian, jadinya gua pengen lu pada komen dah di kolom komentar. And see you guys in the next video. Bye bye.